Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengantar penelitian kualitatif bersama saya, Najma. Akan banyak istilah-istilah yang perlu diketahui. Untuk memahami istilah-istilah ini, kita tidak bisa belajar hanya satu kali pertemuan. Tapi diperlukan ketangguhan dari masing-masing kita untuk membaca beberapa sumber kualitatif dan membaca contoh-contoh penelitian sebelumnya terkait kualitatif. Saya ingat ketika saya membujuk pembimbing disertasi saya untuk melakukan penelitian dengan pendekatan mixed method atau gabungan kuantitatif dan kualitatif. Satu supervisorku bilang bisa, tapi supervisorku lainnya bilang, kita hanya punya 4 tahun Najmah, PhD itu singkat. Pilih salah satu dan pilih kualitatif. Sejujurnya pada awal S3 saya sedikit kecewa karena saya tidak menggunakan skills dan pengetahuan saya terkait epidemiologi dan biostatistika yang membesarkan nama saya satu dekade terakhir. Tetapi saya mulai berefleksi manfaat perjalanan saya dengan pendekatan kualitatif di bawah bimbingan keduanya yang intensif. Saya pun menjadi pembelajar yang saling bertanya pada siapa saja yang mengetahui pendekatan ini. Saya belajar pentingnya ownership dari proses penelitian antara saya dan partisipan saya. Awalnya sangat menantang, tetapi proses ini membuka mata saya sebagai peneliti kualitatif pemula yang terbiasa meneliti pada paradigma positivism atau kuantitatif. Hari ini kita akan berdiskusi beberapa pendekatan dalam penulisan metodologi dalam penelitian kualitatif dari 3 konsep penulis bidang kualitatif yang berbeda. Dasar-dasar penelitian sosial oleh Michael Crotty, bidang penelitian kualitatif oleh Norman K. Denzin, dan irisan-irisan dalam metodologi penelitian kualitatif seperti irisan bawang atau dikenal dengan research onion oleh Saunders. Pendekatan yang mereka kenalkan saling melengkapi dan kita bisa mengadaptasi dari ketiga teori yang mereka tawarkan ketika kita menuliskan metodologi penelitian kualitatif. Sebagai pembuka, wah, siapa yang tidak kenal dengan PMP kapal selam? Siapa yang suka makan nih? Saya. Pernah terpikirkah teman-teman kenapa namanya kapal selam? Apa mungkin karena mirip kapal selam beneran yang tenggelam yang bisa muncul sebagian di antara lautan yang luas? Pernah mencoba membuat empek-empek jenis inikah? Buat pemula seperti saya tidak cukup mudah membuatnya sempurna bentuknya. Dan terkadang telurnya itu bocor kemana-mana ya teman-teman. Pernah membuat adonan empek-empek enggak? Jika terlalu banyak diaduk, akan membuat empek-empek menjadi tidak mudah dimakan, maksudnya agak kenyal gitu. Teman-teman pernah baca nggak sejarah empek-empek? Yang ternyata katanya sih konon penjualnya yang seorang keturunan Tionghoa yang berkeliling dan dipanggil Pek, Pek, lama-lama menjadi empek-empek. Belum lagi kombinasi cuko Palembang ketimbun mie yang membuat perut kita kenyang dan enak di lidah. Ada filosofi di balik sepiring empek-empek yang kita makan. Mungkin bagi orang Palembang setiap hari ya makan empek-empek. Ini adalah pengantar dalam memahami filosofi dalam penelitian kualitatif. Hal yang ditekankan dalam penelitian kualitatif adalah setiap pendekatan yang digunakan, setiap peneliti itu unik.
Kita bisa merancang metodologi kita sendiri yang akan membimbing kita menjawab tujuan-tujuan penelitian kita. Lalu dilengkapi dengan metode-metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan itu pastinya. Dan setiap elemen penelitian yang akan menjadi unik dan menuntut metodologi yang berbeda dari peneliti lainnya. Karena kita sebagai peneliti yang mengembangkan penelitian kita itu dan menjadi keunikan sendiri. Ini loh penelitian saya. Sebelum kita belajar bersama tentang pendekatan kualitatif, kita akan mengingat kembali apa sih bedanya kuantitatif dan kualitatif. Mari kita selamin bersama-sama dan mengingat kembali. Coba teman-teman perhatikan perbedaan ini dan silakan dibaca sesaat. Apa yang teman-teman amatin? Saya akan menjelaskan beberapa perbedaan ini. Misal, pada penelitian kuantitatif kita mengenal adanya sebab akibat, dan pada penelitian kualitatif kita mengenal intuitif. Kita bisa mengikuti rasa penasaran kita akan suatu masalah atau kondisi yang di masyarakat yang ingin kita jawab. Tujuan penelitian kuantitatif pada umumnya bisa diaplikasikan dan digeneralisasi di masyarakat lebih luas, sedangkan pada penelitian kualitatif lebih pada subjektif dan tidak semua penelitian kualitatif bertujuan untuk generalisasi hasil, tetapi lebih untuk memahami sebuah fenomena yang lebih mendalam. Pada penelitian kuantitatif biasanya kita mengenal statistik, pengukuran yang jelas seperti maskulinitas, melakukan survei, ada hipotesa, ada eksperimen, dan ada juga kita mengenal definisi operasional dan pendekatan-pendekatan penelitian kuantitatif seperti randomized control trial, cohort, kasus kontrol, adanya testing hipotesa, dan sebagainya. Pada penelitian kualitatif, perjalanan kita cukup berbeda. Pendekatan sosial ini mengenal istilah-istilah teori kritis, teori sosial kritis, feminisme, teori grounded, etnografi, penelitian fenomenologi, dan naratif-naratif yang menjadi soul atau nyawa dalam penelitian kualitatif. Apalagi kalau teman-teman penelitian kualitatif itu sangat memperhatikan kutipan-kutipan peneliti yang ditemukan di lapangan. Karena ada jiwa di balik ucapan seseorang. Kalau teman-teman muslim, mungkin pernah baca hadis Bukhari Muslim. Dan itu adalah banyak kutipannya teman-teman. Seorang Bukhari Muslim itu perlu memilih kutipan-kutipan itu dengan seksama dan siapa yang bicara, bagaimana perilakunya sebelum mencantumkan ke dalam buku hadisnya yang tebal itu. Nah, mari kita belajar kualitatif. Mengingat kembali prinsip-prinsip dasar kuantitatif. Ada tingkat reliabilitas, terutama di Indonesia ya teman-teman, kebanyakan kebijakan yang kita lakukan berdasarkan angka statistik yang harus bisa diukur. Kita bisa juga mengumpulkan informasi yang banyak melalui survei dan lain-lain. Dalam suatu format penelitian melalui kuesioner, percobaan untuk meningkatkan kualitas layanan atau efektivitas suatu pengobatan. Dan juga ada yang perlu dites dengan perhitungan statistik untuk membuat hasil penelitian kita itu bisa dipercaya, valid dengan derajat kepercayaan tertentu. 90%, 95%. Bagaimana nilai risikonya dari populasi, antara berapa dan berapa. Itu hal-hal yang lumrah kita temuin di penelitian kuantitatif. Gimana ya dengan penelitian kualitatif?
Pertama, asal-muasal ini dari bidang antropologi sosial, sosiologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sosial. Kedua, pendekatan kita lakukan untuk memahami fenomena yang ada di masyarakat yang perlu dijawab oleh penelitian dan bisa dimulai dengan pendekatan induktif untuk menjawab penasaran kita terhadap suatu fenomena untuk mencoba mengenerate atau menghasilkan sebuah teori. Bisa melengkapi teori yang lama atau pendekatan kita menawarkan teori-teori yang baru. Ketiga, penelitian kualitatif menekankan bahwa realitas yang ada di masyarakat itu bisa dikonstruksi oleh keadaan sosial dan norma yang berlaku di masyarakat. Perempuan di Indonesia yang dibesarkan di Indonesia akan berbeda jika perempuan itu dibesarkan di Selandia Baru. Hubungan kedekatan antar peneliti dan apa yang dipelajari dan kondisi-kondisi ini membentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Keempat, penelitian ini biasanya dilakukan di setting yang natural, apa adanya, yang tidak dipengaruhi kita sedang penelitian. Jadi situasinya terkadang menjadi tidak natural teman-teman ketika mereka tahu kita mau melakukan penelitian dan bisa juga jawabannya menjadi tidak sesuai yang kita inginkan. Ini adalah prinsip-prinsip umum. Selanjutnya kita mau mengenal beberapa metode dan ini bisa beberapa metode dikembangkan. Ada kita kenal dengan interview, bisa interview secara personal atau informal atau sambil jalan-jalan atau secara online. Ada namanya case study, ada menelaah record atau buku-buku yang ada proses observasi, ada penelitian etnografi, ada fokus grup diskusi. Dan juga teman-teman bisa melakukan metode visual, mengumpulkan gambar-gambar yang dilakukan dengan partisipan teman-teman. Ini adalah penjelasan satu persatu dari pendekatan beberapa contoh metode yang bisa dilakukan di masyarakat. Silakan dibaca satu persatu. Misal nih, aku pengen melakukan pendekatan etnografi. Biasanya penelitian yang kita gunakan seperti yang kita lakukan untuk memahami persepsi COVID-19 di masyarakat dan di keluarga, saya terdiri dari 4 peneliti yang ada 1 guru, ada 1 ibu rumah tangga, 1 seperti saya, seorang dosen dan juga ibu rumah tangga, ada juga mahasiswa, dan kita melakukan wawancara di kehidupan kita sehari-hari dengan orang yang kita kenal. Atau teman-teman ingin melakukan case study research. Jadi teman-teman mengambil 3 kasus khusus dan teman-teman menggambarkannya secara dalam. Seperti yang saya lakukan dengan supervisor saya. Kita memilih 3 kasus tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 dan kita menganalisa informasi-informasi yang kita temuin di surat kabar online untuk memahami kenapa tenaga kesehatan itu rentan tertular COVID-19 dan kenapa mereka sangat mudah meninggal dunia. Dan metode-metode lainnya bisa teman-teman lakukan grup diskusi atau interview dengan partisipan teman-teman. Di COVID kayak gini bisa dilakukan secara online ya teman-teman. Nah, aku mau mulai nih mengenalkan beberapa pendekatan metodologi kualitatif dengan beberapa ahli yang berbeda. Dan ini bisa kita kombinasikan ya teman-teman. Pertama kita mau mengenal yang dikenalkan oleh Michael Crotty tahun 98 tentang fondasi dari social research. Dia mengenalkan 4 istilah ketika kita mau nulis metodologi penelitian dalam kualitatif, yaitu ada istilah epistemologi, theoretical perspective, metodologi, dan method. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ini adalah contoh-contoh aplikasi yang bisa kita lakukan. Dan teman-teman, istilah-istilah ini kita akan pahamin satu persatu ketika kita mengaplikasikan penelitian kita.
Seperti saya sebagai pemula penelitian kualitatif, saya mengenal apa itu konstruktivism, lalu saya melakukan pendekatan feminisme untuk teori saya, dan lalu saya melakukan pendekatan action research untuk metodologi saya. Dan untuk metodenya saya mengkombinasi fokus grup diskusi, interview, ada naratif, ada visual. Jadi kombinasi ini akan tergantung kepada kita seorang peneliti. Kita mau cookingnya pakai apa, dan biasanya ini akan saling terkait satu sama lain. Nah, menurut Denzin, dia mengenalkan ada beberapa 4 elemen utama dari sisi peneliti, dari paradigma teori, dari strategi penelitian dan metode-metode yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena. Apa itu? Denzin mengenalkan bahwa peneliti itu sebagai subjek yang multicultural. Seperti saya, seorang peneliti yang tinggal di Palembang, lahir hidup di Palembang, akan mempunyai sisi insider atau sisi diri saya sendiri, suara saya sendiri ketika saya meneliti ke ibu-ibu positif HIV dibandingkan lelaki, misalnya peneliti tentang ibu positif HIV atau peneliti dari luar negeri seperti Selandia Baru atau Australia yang meneliti tentang ibu positif HIV. Kita punya dimensi sendiri dan interpretasi berdasarkan apa yang kita besarkan dengan nilai-nilai yang ada. Ada teori paradigma seperti yang dikenalkan oleh Crotty tadi, yang mana kita pilih. Nanti teman-teman bisa Google satu-satu dengan istilah-istilah yang berbeda ini. Terus strateginya apa untuk menjawab penasaran kita? Mau etnografi, mau observasi, mau pakai grounded teori, atau action atau penelitian klinis. Lalu kita metode aplikasinya apa? Etnografi, autoetnografi, teman-teman melakukan penelitian tentang diri sendiri, apa yang dirasakan dengan topik-topik tertentu seperti teman saya yang lakukan menjadi Muslim di Indonesia itu bagaimana oleh peneliti Nelly Martin. Nah, beberapa istilah akan kita kenalkan teman-teman. Yang pertama yaitu paradigma atau teori. Ini adalah suatu kumpulan apa yang kita percayai yang akan meng-guide kita, akan membimbing kita dalam penelitian kualitatif. Ada istilah-istilah yang akan kita gunakan dan ini akan mewakili perasaan kita, apa yang kita percayai untuk memahami rasa penasaran kita akan suatu topik. Ada istilah ontologi teman-teman, bagaimana kita melihat dunia. Apa yang terjadi di realitas di masyarakat dan kenapa ini terjadi dan bagaimana ini terjadi. Itu ada pertanyaan-pertanyaan filosofi yang kita temui. Lalu ada istilah epistemologi. Setelah penasaran tadi, gimana sih saya menginvestigasi rasa penasaran kita terhadap satu topik terkait yang kita ingin teliti. Jadi ada teori-teori yang akan membimbing kita untuk memahami fenomena itu. Jadi bagaimana sih kita mengetahui dunia ini? Apa hubungannya antara peneliti dan apa yang sudah diketahui? Cukup filosofi ya teman-teman. Lalu kalau Crotty dia ada tambahan theoretical perspective. Jadi filosofi mana yang akan menginformasikan metodologi kita, yang akan saling berkaitan dengan cara-cara yang akan kita lakukan dan ini akan saling berkaitan. Lanjut ke metodologi. Jadi bagaimana sih cara terbaik untuk mengumpulkan data-data kita dari epistemologi, ontologi, teori di balik penelitian kita tadi untuk menjawab suatu penasaran kita. Di sini teman-teman akan menentukan metodologi yang teman-teman gunakan, strateginya gimana, desainnya gimana, aksinya gimana.
dan bagaimana kita akan mengaplikasikan nanti dengan kita bilang metodenya apa. Mau fokus grup diskusi, interview, mau visual. Jadi teman-teman jangan bayangin penelitian kualitatif tuh taunya interview, fokus grup diskusi. Tapi akan selalu ada banyak teori sebelumnya yang akan membimbing kita sebelum kita menentukan metode kita. Nah, yang ketiga, ada dalam melakukan penelitian kualitatif istilah research onion yang dikenalkan oleh Saunders. Jadi ada irisan-irisan bawang seperti bawang. Apa itu ya? Jadi penelitian kualitatif yang seperti saya katakan tadi bukan hanya interview yang kita ketahui atau fokus grup diskusi. Ada irisan-irisan yang perlu kita ketahui, nanti istilahnya teman-teman bisa cari masing-masing. Filosofinya apa, strateginya apa, pilihan strateginya apa, waktunya bagaimana, dan tekniknya bagaimana. Ini yang perlu kita pahami dalam penelitian kualitatif. Jadi kita perlu mengembangkan layer per layer ini sehingga penelitian kualitatif kita akan menjadi kaya dan tidak asal jadi. Saya ingat kalau penelitian S1, ketika S1 itu kualitatif itu untuk yang mepet-mepet nih, penelitian kualitatif saja. Ternyata tidak semua gampang itu. Setelah kita pelajarin teori di balik itu. Ini adalah irisan-irisan bawang yang dikenalkan oleh Saunders dari research filosofi, lalu mau research approach-nya apa, pakai deduktif atau induktif, mulai dari kita mengembangkan tema-tema dari teori yang ada, atau kita menemukan teori yang baru berdasarkan analisa data-data kita. Strategi research-nya apa? Survei, case study, action research. Penelitiannya mau pakai apa? Mixed method, multi method, gabungan kuanti atau kualitatif. Dan jenjang waktu penelitian mau saat itu juga atau jangka panjang, lalu kita baru menentukan analisa dan data koleksinya bagaimana. Beberapa analisa caranya kita akan diskusikan pada pertemuan lainnya. Ini adalah beberapa contoh teman-teman, ini yang dilakukan oleh teman saya, Pak Stanley. Bagaimana irisan-irisan ini membantu beliau untuk memahami kesehatan reproduksi pada ibu ketika terjadi bencana di Indonesia. Lalu ini penelitian saya tentang ibu positif HIV, bagaimana memampukan mereka untuk akses ke pelayanan pencegahan HIV dari ibu ke anak. Dari epistemologinya saya memilih feminisme, teorinya saya memilih empowerment dalam penelitian feminisme, metodologinya saya memilih feminist participatory action research, lalu kita baru bahas metode-metodenya. Dan saya melakukan data koleksi, ada sebelum ke lapangan saya melakukan latihan-latihan di Selandia Baru dan di Indonesia, baru saya melakukan latihan lagi dan baru melakukan pengumpulan data di lapangan. Jadi ada seni di balik sebuah penelitian kualitatif, teman-teman. Untuk memahami istilah-istilah ini, silakan teman-teman nanti tonton video ini tentang beberapa istilah yang kita pelajarin hari ini. Dan kita akan diskusi lebih lanjut. Saya minta nanti teman-teman membaca satu jurnal atau satu penelitian terkait kualitatif. Dan teman-teman bisa diskusiin apa sih yang metodologi yang mereka gunakan. Terima kasih untuk hari ini. Istilah-istilah ini akan mudah dipahami jika kita akan banyak membaca dan kita secara mandiri belajar pada sumber-sumber yang ada di media yang ada. Terima kasih teman-teman, kita akan lanjut diskusi pada via Zoom atau via ruang diskusi online lainnya. Saya Najma, sebagai seorang peneliti pemula dalam bidang kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.